Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk requestan dari teman-teman yang udah tulis di kolom komentar. Teman-teman, hari ini kita akan bahas dari Bang Arya. Bang Arya Tri Yudanto minta dibahas untuk IQ Everypedia. Sukses selalu. Oke, thank you banget udah request ya. Sorry banget. Waiting list kita banyak banget ya. Ini 8 hari lalu requestnya, tapi baru bisa aku bikin videonya, teman-teman. Jadi setiap hari itu ada puluhan orang yang request koin yang berbeda. Jadi kalau teman-teman misalkan perlu dibahas koin apa, silakan untuk langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti yang mungkin yang permintaan paling banyak kita akan prioritaskan terlebih dahulu. Tapi kalau nggak ada, kita akan langsung sesuai dengan yang udah request yang paling awal, teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu untuk IQ. IQ hari ini diperdagangkan di kisaran Rp78, marketnya agak sedikit turun. Jadi secara fundamental ini merupakan token yang merupakan sebuah cryptocurrency yang diciptakan untuk more intelligent future. Jadi bisa dibilang untuk menambah wawasan kita, terutama soal pengetahuan. Ya, dia memiliki website yang namanya iq.wiki. Ini adalah website tempat kita bisa belajar tentang dunia kripto, Web3, NFT, kemudian DeFi juga. Kalau teman-teman langsung masuk ke websitenya iq.wiki, teman-teman bisa menemukan kategori yang kita bisa pelajari. Organization, exchange, cryptocurrency, people in crypto, NFT, DAO, dan masih ada lagi yang lainnya, edukasi-edukasi yang lain. NFT, DeFi, dan kawan-kawan teman-teman. Nah, di sini kita bisa belajar nih tentang apa sih itu, misalkan NFT itu apa, atau decentralized finance itu apa. Di sini ada penjelasan-penjelasannya, guys. Kita coba aja ya, klik satu artikel. Oh, di sini juga ada artikel-artikel populer seperti Curve Finance yang memang kemarin kena hack ya, teman-teman, kena exploit. Mereka juga ada bahas soal hal-hal tersebut, apa yang menyebabkan Curve Finance bermasalah dan lain sebagainya. Kayaknya mereka juga tersedia di YouTube nih, karena mereka punya channel akun YouTube. Itu ya, di sini ada informasi-informasinya aja, seperti apa cara kerja Curve Finance, gimana cara depositnya, kemudian kalau kita staking kita dapat token apa, itu kelihatan semua di sini. Itu adalah inti daripada project ini, yaitu sebuah platform edukasi, teman-teman. Jika kita perhatikan untuk pasarnya, dia udah listing di Binance, di SushiSwap, OKX, Crypto.com, Maxi, CoinX, Toko Crypto, sama Upbit. Untuk IQ sendiri, itu punya supply maksimum yaitu sebanyak 21 miliar IQ token. Dan yang beredar itu sekitar 15,3 miliar IQ. Jadi bisa dibilang sekitar 27% lagi masih bisa di-create ke market. Apakah IQ ini menarik? Kalau kita lihat dari Twitter, dari X, Twitter ya, X. Itulah teman-teman. IQ ini bisa dibilang cukup aktif di sosial media, tapi kalau kita perhatikan engagement-nya dia nggak terlalu banyak. Teman-teman bisa lihat bagaimana jumlah orang yang menyaksikan atau yang melihat postingan dari IQ per 10 jam terakhir itu 627. Artinya ini jumlah yang terbilang kecil lah kalau bagi saya ya. Dan tentunya IQ harus lebih banyak untuk eh, ya membuat gimana caranya supaya lebih banyak lagi orang yang melakukan pencarian, mencari informasi seputar IQ ini. Jadi semakin tinggi engagement, kemungkinan orang beli juga semakin tinggi. Kalau engagementnya kecil ya cenderung ya gitu-gitu aja, teman-teman. Nah, karena ini merupakan sebuah platform edukasi, tentunya ini mungkin sifatnya itu ya, kesannya edukasi itu kan membosankan ya, membosankan, nggak seru, ya kan. Dibandingkan sama meme token yang biasanya lebih volatile, share meme dikit harganya ngepam, nah itu biasanya lebih disukai tuh para retail. Kalau yang seperti IQ, platform edukasi, gini sih teman-teman yang paling teman-teman harus perhatikan. Nah, even dia punya project nih, tapi teman-teman harus cek juga apa sih fungsi daripada token IQ ini. Apakah dia berkorelasi sama website IQ Wiki ini atau tidak? Kalau sepanjang saya pakai sih, saya lihat ya ini sepertinya nggak ada korelasi yang begitu jelas, teman-teman. Eh, Antara kegunaan use case daripada token IQ, apakah dia berhubungan sama IQ.wiki, itu
saya belum menemukan korelasinya. Artinya adalah tokennya itu ada, tapi ya dia nggak terlalu gimana ya fungsinya gitu teman-teman. Biasanya kan token diciptakan yaitu sebagai sebuah apa misalkan bahan bakar kah, atau sebuah token governance kah, atau mungkin ada utility untuk alat transaksi kah. Nah itu kan ada tuh kegunaan-kegunaan dari tokennya. Tapi kalau menurut saya IQ ini ya kegunaannya mungkin bisa di staking ya di beberapa platform. Mungkin itu sih, karena di sini dia ngasih reward berupa eh, token ya, berupa koin teman-teman, dan ya setiap setiap reward yang dibagikan itu berupa staking it. Sepertinya seperti itu, bukan staking IQ yang mereka punya. Itu kalau kita lihat dari kepemilikan wallet ya, kita bisa cek dia di bagian holder. Di sini kita bisa cek ada satu kontrak atau satu wallet dengan kepemilikan yang sangat besar, yaitu sebanyak 27% untuk token IQ. Kalau kita lihat dari jumlahnya, akumulasi terus dilakukan sejak 9 Juni sampai 9 Juni 2021 sampai 1 Agustus 2023. Ini datanya menunjukkan uptrend. Artinya adalah token ini terus diakumulasi oleh whales. Bukan whales yang gimana-gimana, tapi maksudnya whales dengan kepemilikan sampai 27% atau bervaluasi sampai 6 juta IQ. Kemudian di peringkat kedua ini juga ada whales-nya teman-teman dengan kepemilikan sampai 23%. Ini jumlahnya terus mengalami fluktuasi ya, naik dan turun, tapi overall masih dalam proses uptrend. Artinya masih ada yang melakukan akumulasi di IQ ini. Kemudian di wallet nomor 3 kita bisa cek juga teman-teman, ini juga kurang lebih sama ya uptrend. Jadi kalau kita lihat dari data menunjukkan bahwa sebenarnya token ini itu dalam posisi banyak diakumulasi oleh whales, tapi sepertinya diam. Ya mereka ya beli-beli aja, mungkin nunggu momentumnya kapan harga bisa dibawa naik. Barulah mereka akan uh, menaikkan harganya teman-teman. Kalau kita lihat dari segi pergerakan, ini kita pakai chart dari OKX ya teman-teman. Pergerakan dari IQ di time frame weekly terpantau dia sebenarnya udah turun ketika bear market ya. Sebelumnya harganya udah ada di kisaran 0,04, itu turun sampai di harga sekarang yaitu di kisaran harga berapa nih? 0,005 dolar. Artinya penurunan yang terjadi itu sekitar 90-80%. Tapi yang unik adalah kenapa? Saya masih bingung-bingung nih. Saya masih penasaran nih, kenapa ada 3 whales dengan kepemilikan di atas 10% yang terus melakukan akumulasi IQ? Ya, padahal kalau saya lihat secara use case untuk untuk IQ di IQ.wiki ini nggak ada korelasinya secara langsung sama token IQ. Tapi pada faktanya mereka melakukan akumulasi. Jadi ini ada sesuatu yang mungkin akan bisa terjadi sama tokennya. Saya rasa sih dengan kemungkinan yang terbaik yaitu harganya berpotensi buat rally ke depannya. Jadi tetap sih selama ada whales yang pegang, mereka tetap akumulasi, tetap hold. Di sana sebenarnya ada momentum untuk IQ kembali bullish. Kita tunggu aja pertunjukannya kapan whales akan menggerakkan harganya, teman-teman. Kalau secara pergerakan jangka pendek, menurut saya masih sangat volatile ya. IQ ini volume perdagangannya naik dan turun. Sekalinya dia ngepam bisa 200%. Kalau dia lagi nyungsep ya lumayan dalam juga berarti ya. Karena kalau ada koin yang bisa naik tinggi, dia juga bisa turun dalam, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk IQ, saran saya sih lebih hati-hati aja. Cari area-area support yang cenderung aman. Contoh level support yang aman itu di kisaran harga ini 0,0037 merupakan level support yang cukup aman. Kalau teman-teman misalkan dedicate buat beli, bisa sabar aja tunggu momentumnya bisa ke sana. Kalau dapat barang murah ya bisa dapat teman-teman. Kalau dia nggak turun sedalam itu ya bisa jadi cuma sampai di 0,004 kemudian dia udah reversal. Tapi secara overall menurut saya ini masih cukup menarik untuk kita nantikan dengan pertimbangan masih ada whales yang melakukan akumulasi. Diharapkan semakin lama semakin banyak orang yang mengakumulasi, tentunya likuidasi di market cenderung semakin kecil, dan di sanalah momentum biasanya token itu ngepump. Teman-teman boleh banget gunakan RSI untuk membantu kalian trading ya, bagi yang mungkin mau melakukan akumulasi. Jualnya ketika dia berada dalam posisi atas atau overbought di sini,
kemudian belinya ketika dia berada di level-level bawah seperti ini. Tapi untuk pembeliannya sepertinya harus melakukan akumulasi atau melakukan DCA ya teman-teman, nggak bisa langsung all in. Untuk pergerakan sih saya rasa masih menarik. Uh, itu sih teman-teman, belum ada tanda-tanda bearish, tokennya juga nggak inflasi kan, dia punya supply maksimum yang tetap ya, jadi ya so far aman-aman aja sih teman-teman. Cuma kalau secara fundamental saya rasa itu sih yang saya agak ragukan tadi ya, soal korelasinya tokennya ini sama exchange yang mereka punya. Jadi gitu, volume perdagangannya nggak terlalu banyak di OKX, tapi semoga masih bisa dalam momentum yang cukup bagus. Overall volume perdagangannya kecil, terus smart money juga cenderung udah turun ya teman-teman. Sekarang nunggu waktunya koreksi aja. Jadi silakan menunggu teman-teman di kisaran 0,003. Menurut saya itu menarik banget. Kalau teman-teman ada yang mau akumulasi, kalau yang enggak ya nggak apa-apa teman-teman. Oke gitu aja. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.